Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal musliminal muwahhidin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para bapak dan para ibu jamaah pengajian malam Selasa Masjid Al-Manar yang dirahmati Allah, dan segenap para takmir masjid yang saya hormati, dan begitu pula tidak lupa Imam Masjid Al-Manar Ustadz Tamimuddin, dan segenap para bapak ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita mulai pengajian ini dengan kita terus tidak pernah kita berhenti untuk menambah kesyukuran pada Allah, bahkan syukur yang tidak hanya dilantunkan pada lisan, tentunya syukur yang kita buahkan dari dalam jiwa kita, hati kita, tentang pengakuan akan nikmat Allah dengan cara kita melafalkan lafal alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kita bersyukur para bapak ibu, kita yakin segenap yang telah diberikan Allah akan semakin ditambah begitu banyak dan juga melimpah. Mudah-mudahan salawat ma'assalam tercurah pada baginda kita yang mulia, teladan kita utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan juga umatnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang insya Allah tidak lama ini, karena jarak antara maghrib hingga isya hanya 45 menit efektifnya, bahkan mungkin kurang. Namun kemudian waktu seberapapun ketika kita niatkan untuk berthalabul ilmi akan berbuah banyak keberkahan, karena Islam itu tentu agama yang bertopang pada ilmu. Dikatakan oleh Imam Bukhari, yakni al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berkata dan bertindak, sebelum kita berkata dan berbuat, sebelum mengatakan dan kita melakukan, maka tentunya landasannya adalah landasan keilmuan. Jemaah sekalian, kita akan coba sampaikan di kesempatan yang terbatas ini apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf pada usul fikihnya tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran, ya, hukum-hukum yang terkandung pada Al-Quran. Tentunya kita punya kitab yang begitu luar biasa. Jadi orang muslim itu mestinya berbangga dan bersyukur. Kenapa? Karena kitabnya kitab yang tentunya terjaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Quran menyebutkan satu ayat yang sedemikian pendek, kalau yakin jenengan juga hafal, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
sesungguhnya kami telah menurunkan al-dzikra Quran, wa inna lahu, dan sungguh kamilah lahu kepadanya lahafizuna, benar-benar kami menjaga. Maka Quran itu dari mula sampai akhir semuanya tanpa tahrif. Jadi kalau jenengan bika Bapak Ibu buka mulai sangka surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, semuanya itu adalah kalamullah dan masih asli. Ya, orang sering mengatakan dengan pakai shot, bukan asli, Pak. Jadi bukan kaleng-kaleng, asli. Tetapi kitab yang lain telah mengalami tahrif. Ketika Quran mensifati tentang kitab yang lain, misalkan kitab ya Injil katakan yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Mereka telah mentahrif, telah memindahkan kalimat-kalimat dari tempat asalnya. Artosipun memang sudah bercampur karena ulah para tokoh-tokoh agama mereka. Tapi Al-Quran tidak, Bapak Ibu, Masya Allah, Quran tidak tercampur dengan kalam-kalam selain Allah. Karena apa? Quran murni kalamullah. Jadi Quran ialah kalamullah. Dia bukanlah ucapan makhluk, tapi dia kalamnya Allah. Bapak Ibu, ada ulama yang kita kenal, beliau seorang alim besar yang pernah menjabat sebagai rektor Al-Azhar, yang kita kenal dengan Syekh Muhammad Abduh. Ini ulama yang memang dunia Islam itu mengakui akan kepakaran beliau, bahkan Kiai Ahmad Dahlan juga sebagian mengambil dari ide-ide beliau. Syekh Abduh mengatakan dengan tegas waktu itu, tarokal masihiyuna kitabahum fataqaddamun. Orang-orang Masihiyah, orang-orang Nasrani, mereka meninggalkan kitab mereka, maka mereka menjadi maju. Ini ungkapan yang beliau sampaikan, Bapak Ibu. Ini ucapan yang beliau tuturkan, ingkang beliau ngendikaken, tarokal masihiyuna, orang-orang Masihiyah, orang-orang Nasrani telah meninggalkan kitabahum, kitab mereka, fataqaddamuna, akhirnya mereka menjadi maju. Jadi ini dikatakan beliau, kenapa? Karena kalau memang masih dipegang kitabnya, tidak akan mengantarkan pada kemajuan. Kenapa? Karena memang sudah tercampur dengan kalam-kalam manusia, sudah tidak asli. Contohnya, kalau kita lihat pada beberapa penjelasan, contohnya dikatakan Nabi Lot berzina dengan kedua putrinya. Ini di kitab mereka, apakah benar Bapak Ibu? Napa kira-kira leres kok Nabi ini ngumpuli putrine kiyambak? Ya kan, bukan kalamullah, nah gitu. Nabi Daud, subhanallah, Nabi Daud beliau dikisahkan yakni duel dengan Allah. Lah kok bisa? Nabi Daud duel dengan Allah, gelut kali Allah, akhirnya Allah dikalahkan oleh Nabi Daud. Ini satu contoh. Maka satu kahanan atau contoh nyata bahwa inilah kitab yang mereka punyai. Maka apa? Orang-orang Masihiyah meninggalkan kitab mereka, maka mereka menjadi maju. Ya, padahal ketika itu Eropa itu belum kenal namanya mandi, Islam telah mengenal toharoh. Karena Islam itu kan memimpin dunia selama 7 abad.
di awal-awal keislaman, awal-awal sejarah itu kan Islam luar biasa, walaupun kemudian mengalami keterpurukan, kemunduran terus sampai sekarang ini, dan sekarang sudah mulai bergeliat, ya, mulai ada kesadaran untuk tumbuhnya kebangkitan umat ini. Ini sohwa Islam yang sudah mulai muncul, Pak. Kemudian beliau masih melanjutkan wa tarakal muslimuna kitabahum fata'akharun, dan orang-orang muslim meninggalkan kitab mereka, maka mereka menjadi terbelakang. Jadi kula jenengan menika rikala ninggalke Al-Qur'an, maka tidak mungkin bisa mencapai kemajuanipun. Maka tentunya syarat untuk kembali menggapai sebuah peradaban yang maju, ya sinar Islam yang begitu cerah, maka tentunya kembali pada kita untuk mengkaji kembali pada kitab Al-Quran kita lagi. Jamaah sekalian, kalau kita lihat, subhanallah, yang sering kita sampaikan, jadi dunia ini kan total populasi manusia itu ada 7,9 miliar, atau hampir, atau katakanlah dijangkepkan 8 miliar. Umat Islamnya ada 1,9 miliar, taruh saja 2 miliar, berarti Muslim itu jumlahnya seperempat penghuni alam ini. Dari sekian jumlah negara, hampir 200 negara itu, maka jumlah populasi Muslim ialah 2 miliar. Mulai dari paling barat, ya pojok barat ada mulai Maroko, kemudian beranjak ke timur ada Maroko, kemudian Aljazair, Tunisia, kemudian Libya, ada Sudan, ada Mesir, kemudian ada Palestina, Yordania, Suriah, Saudi Arabia, Irak, Iran, Afghanistan, kemudian terus ke timur sampai ke tempat kita Indonesia, Malaysia, ya termasuk Brunei Darussalam, dan kemudian sebagian di tempat yang lain, ya Pakistan, Bangladesh, ada Maladewa. Bahkan Maladewa itu negara kecil yang populasi muslimnya 100%, Maldives Pak, itu Maldewa itu. Maka tentunya total muslim yang 1,9 itu ternyata mu'dhamuhum sakana fi Indonesia. Ya, jadi mayoritas mereka tinggal di Indonesia. Berapa? Dari 287 juta jiwa populasi bangsa Indonesia. Sekarang populasi penduduk negeri ini 287 juta jiwa. Muslimnya 87,5%. Maka jumlah muslim di tempat kita sekitar 240-an juta jiwa umat Islam. Tetapi yang bisa membaca Al-Quran belum sampai 25%. Ya pinten niku. Dadi sing iso maca Quran buge, sing iso maca Quran awit sing paling le maca mower, pinter, banter, lancar, lanyah, linyir sampai yang tenggratul, itu jumlahnya tidak lebih dari 25% yang bisa membaca Al-Quran. Nah, kita bersyukur sekali tahun 90-an jamaah sekalian, kita diberikan Allah kesyukuran, ya ke rasa bunga ketika ada seorang ulama ya Muhammadiyah. Walaupun beliau kultural, ya bukan matek jadi ketua PCM, ketua PDM, bukan ketua PWM Pak, orang Jogja. Siapa? Kiai Haji Asad Humam, Kota Gede. Ini Mbak Asad itu seorang kiai, dan dia bukan pegawai Kementerian Agama, bukan, tetapi piyantun sing gadah profesi jual klitian, perso Pak, barang-barang antik.
barang-barang antik. Ini Pak Asad Humam itu kiai. Beliau yang kemudian mentaksis ya, kemudian memberikan waktunya untuk mengolah dengan begitu sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan metode tercepat membaca Al-Quran yang sekarang kita kenal dengan Iqra itu. Kalau zaman dulu kan pakainya kaidah Baghdadiyah alias turutan. Terus turutan gitu Pak. Alif, ba, ta, fa, jim, kha, kha, dal, dzal, ra, za, sin, shin, shad, dhad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu. Ya, lam, alif, hamzah, ya. Gimana? Itu kaidah Baghdadiyah, Pak. Atau orang bilang turutan itu. Sing sampulnya gambar kelapa hijau itu loh, kelapa kemudian masjid ya hijau itu. Itu hingga sekarang masih laku itu, Pak. Harganya hanya Rp5.000 itu. Itu berganti jadi Iqra. Dengan Iqra lah kemudian tahun 90-an mulai booming, banyak orang-orang yang kemudian tertarik membaca Al-Qur'an. Ya, dengan metode itu. Ini ternyata penggagasnya seorang ulama, ya seorang kiai di Kota Gede, sing asmane Kiai Haji Asad Humam rahimahullah samun sedo ya Mbak. Seorang pedagang barang antik. Ya, ini Pak Asad Humam, Mbak. Ini piyantun Kota Gede kemudian mengembangkan itu dan kemudian sampai menyebar ke seantero Nusantara. Jadi jenengan dimanapun akan mendapatkan Iqra itu loh, yang jumlahnya ada 6, ada 6 jilid. Ngikutan Pak. Ini itu satu ide yang cemerlang luar biasa yang beliau pernah torehkan dan kita wajib mensyukuri itu. Kemudian umat mulai pada kesadaran untuk membaca Al-Quran. Jamaah sekalian, kalau kita lihat pada Al-Quran, tentunya kata Syekh Abdul Wahab Khalaf pada kitab usul fikih beliau, paling tidak ada 3 hukum-hukum dalam Al-Quran. Ada 3 Bapak Ibu, wonten 3 menika. Yang pertama hukum aqdi. Yakni apa? Hukum yang berkenaan dengan akidah. Ya, akidah menika sangka tembung aqda, yang maknanya adalah simbol atau buhul, ikatan yang kuat. Itu dikatakan akidah, Pak. Ya, maka apa? Di Quran ada hukum yang berkenaan dengan akidah. Dan ini pondasi dasar kula panjenengan dalam melaksanakan kehidupan dan dalam menemukan kebenaran akan hakikat siapakah Rabbul Alamin. Tentunya ini hukum-hukum yang sangat amat urgen untuk kita senantiasa pegang dengan teguh. Contoh Bapak Ibu, pada surat yang jumlahnya hanya 4 ayat, bahkan kulon jenengan ditarbiyah setiap kita sholat, maka disunahkan kita untuk melafalkannya. Kapan? Ketika sholat qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Apa itu? Ada 2 surat nggih. Napa niku? Sabubare Fatihah nika maca surat Al-Kafirun pada rakaat yang pertama, kemudian Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kedua-dua surat ini bercakap masalah i'tiqad. Ini kan satu tarbiyah Rasul agar umat Islam betul-betul memperkuat pada sisi ini, karena dilantunkan setiap kali kita melaksanakan sholat minimal, yakni ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh. Kemudian di sana Bapak Ibu jelas diterangkan dengan satu ayat yang begitu rupa pendek sekali. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Tunggal.
Ketika ada pertemuan dai tertutup di Istiqlal waktu itu, ini yang rawuh dari Yordania, yang sing asmane Syekh Ali Hasan Al-Halabi, sudah sedo itu kiambai. Ketika beliau mengadakan muhadharah ditanya, "Ya Syekh, limadza fi suratil Ikhlas tuktab qul huwallahu ahad?" Ya, qul huwallahu ahad. Kenapa di sana ditulis dengan lafal qul huwallahu ahad wa laysat qul huwallahu wahid? Kenapa ayat tadi ditulis dengan lafal katakanlah Allah itu qul huwallahu ahadun, kok bukan qul huwallahu wahidun? Apa kata beliau? Ini agak menarik Pak, Ibu-ibu. Apa kata beliau? Gini Mas, kalau kata-kata ahadun maka tidak ada setelahnya. Kata ahad tidak ada setelahnya, tidak ada derivasinya. Tetapi kalau wahidun maka ada turunan setelahnya. Wahidun, ithnani salasatun, ya, wahidun ithnani, gimana Pak? Salisatun, rabiatun, khamisatun, sadisatun, sampai tidak terbilang itu. Itu kalau wahidun, ya. Wahidun ithnani salasatun, atau kemudian salisatun, rabiatun, khamisatun, sadisatun, ya, kemudian tidak terhingga. Itu kalau kata-katanya wahidun. Tetapi kalau ahadun maka tidak ada setelahnya. Nek muni ahad ya wis. Kalau ahadun bubare ora ono. Maka para kiai Jawa niku nek maknane kul kandakna Muhammad, Allahu utawi Allah iku ahadun zat kang sawiji, bukan siji. Sebab nek siji mengkono siji, loro, telu, papat, limo, enam sampai tiada terhingga. Ning nek ahadun sawiji, setelahnya tidak ada yang lain, Pak. Tidak beda nggih, ora beda nek jenengan ngendika Esa. Kalau satu masih ada satu, ada turunannya 1, 2, 3, 4 nggih. Ya, itu 1, 2, 3, 4, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Ning nek Esa maka tidak ada setelahnya. Yo tok niku Esa. Ya, maka di surat Al-Ikhlas dikatakan kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Tunggal, Maha Esa. Kemudian pada ayat berikutnya Allahus Samad, Allah tempat bergantung segenap makhluknya. Maka Quran cetok, kita diminta untuk bergantung pada Allah, jangan bergantung pada selain Allah. Nek jenengan do gumantung karo jabatan 5 tahunan leren. Yo nek kepilih melih mboten. Nah, bergantung kepada kekayaan, wong sugih iso tiba melarat. Niku lho Pak, maka aja ngagulke bondo iki mboten. Wong sing aran nek Allah arep jabel duit gampang kok. Jangan mengandalkan ilmu. Ya kita harus alim ya, ning aja kemudian mengandalkan nyombongke ilmu. Kenapa? Nek Allah ngersakake namung di puter ya tik ngoten Pak. Ya ndak stres, hilang kabeh itu. Ya, maka jangan mengandalkan kepada siapapun kecuali Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Ning sayang banyak orang yang bergantung pada selain Allah. Yo bendino nglakoni salat. Yo salat, Pak. Yo bendino tekani pengajian. Ning nek ana masalah gampang napa niku? Gampang panik yo, lali nek Allah As-Samad. Kadang lupa. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah mboten peputra lan mboten pun putraaken. Allah tidak punya anak dan bukan hasil karena dianakkan.
Bukan. Kenapa? Karena Allah al-awwalu bila bidayatin, zat yang maha awal tanpa awalan, wal akhiru bila nihayatin, yang maha akhir tanpa kesudahan. Maka nek jenengan kembali ngecek di kitab Himpunan Tarjih pada bab iman, itu dikatakan Allah itu kan wajibul wujud, Pak. Di situ loh, di kitab itu apa? Ya, karena Allah tanpa awalan, tanpa akhir, wujudnya sebuah kemestian. Tapi kalau makhluk itu mungkinul wujud, wujudnya hanya mungkin, sebab pernah ada nanti tidak ada. Itu makhluk sifatnya begitu. Ini yang sing do rawuh jenengan ya. Kalau yakin tahun siji belum ada toh Pak. Tahun 19 pun nonton jenengan belum toh. Paling sing do rawuh ya tahun, ya mungkin tahun 19 pinten niku 59 nggih napa swidak nggih. Ya 70-an lah, 73, 76 mungkin sudah ada. Apakah kula jenengan yakin tahun 2001 isih do urip niki? Pripun? Ya Pak, nek Allah ngersake ya cetha iso ning secara tabiat alamiah dan apa sunatullah. Apakah masih hidup kula jenengan? Ya, 200 Pak. Pripun Bu? Nek urip ya rekoso nggih mboten. Ini maka apa? Menungso niku lemah, amat sangat lemah. Kenapa? Karena kita makhluk yang diadakan. Ya, maka jangan bergantung pada selain Allah, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian tegas, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Maka dikatakan di kitabul iman apa? La yusyabbihu syai'un minal kainat. Tidak ada yang menyamainya sesuatu pun dari makhluk ciptaannya. Tidak ada yang menyamai Allah. Di surat Asy-Syura 11, kalau yakin nggih pun apal sedaya nggih napa niku. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah, segala sesuatu pun. Lalu Allah menetapkan asma dan sifatnya, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini hanya baru satu surat loh jamaah sekalian, contoh hukum akidah dalam Al-Quran tentang keesaan Allah. Belum nanti yang lain Pak, Bapak Ibu jamaah sekalian. Ada satu hal yang penting untuk kita coba tadabburi. Ini saya dengar ketika itu dari Ketua PP Muhammadiyah waktu beliau mengisi pengajian Baitul Arqam di Kulon Progo, Pak. Siapa? Dr. Agus Taufikur Rahman MKes. Ini Pak Agus cerita apa ya? Mungkin orang, walaupun kadang ada orang ngaji kok yo dongeng, yo monggo. Tapi ini cerita yang manfaat, Pak. Apa kata beliau? Kalau Anda sekalian merenungkan Al-Quran dari surat ke surat yang lain, akan Anda dapatkan masing-masing surat itu namanya diambilkan dari bagian surat itu. Disepelke, Pak. Napa contohnya? Surat An-Nas ada lafal nas ngoten. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada lafal An-Nas, maka disebut surat An-Nas. Kemudian surat Al-Masad, ya Al-Masad Pak, diambilkan apa? Fi jidha hablum mim masad. Ibadan surat Masad atau surat apa niku? Ya Al-Lahab. Ada namanya Pak itu. Lalu surat Ghafir, Ghafirudz Dzambi. Ya, Ghafirudz Dzambi diambilkan apa? Surat Ghafir Al-Mu'min, Pak.
Ya sama kalau jenengan lihat surat Al-Baqarah ada lafal apa? Baqarah. Ya. Tetapi ketika kita mulak-malik al-ikhlas ternyata tidak ada lafal ikhlas. Wonten Bu. Ping 70 dibolak-balik ora mungkin muncul ikhlas. Kenapa? Ikhlas itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Gimana? Nek ana wong kok bantu wong liya mungel, Pak kula bantu sampean ikhlas, tandane ora ikhlas. Gimana? Para ulama hati mengatakan kalau ada orang yang memberikan bantuan ke orang lain dikandani ucapan, Pak saya bantu jenengan ikhlas karena Allah, ini tandanya tidak ikhlas. Kenapa? Kuwatir nek disangka ora ikhlas, itu sudah tidak ikhlas berarti Pak. Sebab ikhlas itu hanya mengharap pujiannya Allah, ridhonya Allah. Orang mau ngelem, nyacat, ngerespon, ya orang rewes, ya itu ikhlas Pak. Bahkan jemaah sekalian ada satu permisalan kata beliau, sebuah pohon dan buahnya untuk simbol keikhlasan. Kalau Quran kan buah kurma Pak nggih. Syajaratun thayyibah kan buah kurma itu ya, pohon kurma Pak. Ya itu pohon apa? Kalimah thayyibah menika. Nah, keikhlasan di tempat kita ini jemaah sekalian, ada gambaran yang mungkin bisa jenengan lihat. Apa ini? Gambaran pohon dan buah yang bernama kelopo. Kelopo napa iki? Krambil ya Pak. Gini basa kidulnya kambil, ere ilang Pak, daerah Jogja nih kambil. Nggih, kambil atau kelopo. Gimana Bu? Coba Anda lihat. Orang ketika memanen kelopo tidak mungkin dengan cara halus. Beda nek manen ngepek gandul ya. Telogowo mesti halus to Pak. Basan dipanen tolong tampani. Ya padha ngepek pelem ya padha nggih. Pelem aromanis. Alon to. Ayo nang tampani. Coba nek klopo, ret tampani ngoten apa? Kalau gundule ya mumur ngoten. Ketika manen klopo langsung dipenclas karo apa niku? Ya, langsung dipenclas karo bendu Pak minimal. Jelek begitu. Ketika dia jatuh tidak diminta untuk nampani toh yang di bawah itu. Belek tiba sak kayange. Bahasan tiba lara Bu, digeret, dilarak itu. Dilarak Pak. Ora dipondong, ora digendong niku, dilarak itu. Sampai rumah kemudian masih diserumbat. Diresiki tepese, diserumbat. Ketika sudah mentilis begitu, bathok itu langsung dikepruk Pak. Prek itu, dipukul itu, pecah, isih dicukil. Gimana? Diparut. Ora lara niku Pak. Bahasan ngono diperes kanggo nyanteni kolak gedang. Diperes Pak. Tibake digeret ya diserumbat, dikeprok, dicukil, diperes, apa diparut diperes. Akhirnya kolak pisange dadi rasane nyampleng luar biasa enak, mergane santen kala. Oh, ketika dimakan pas dipangan takon yu darno apa mangan kolak gedang pripun jenengan? Apa muni mangan kolak santen apa? Kolak kelapa napa? Mboten Bu. Mboten. Cara kula jenengan ya mutung to Pak. Wong aku perjuangane kan luar biasa to. Pengorbanane ya. Perjuangannya, pengorbanannya, kesakitannya. Ning bahasan dadi genah apik kok jenengku ora dicangking. Pripun Pak? Tapi klopo ikhlas ora apa-apa. Gimana? Itulah dalam berislam. Maka nek kula jenengan pengen ora gampang kagol ngoten mawon. Pokoke sing penting nglakoni apik,
ora golek validasi. Napa meneh ten Muhammadiyah kadang-kadang wis berjuang matian malah dilalekke iki mboten. Ya ora dilalekke ora dianggep wis pokoke ora dienggo. Misalkan lho Pak. Tapi nek karena Allah ndak masalah wong aku ora golek leme jenengan kok nek karena Allah. Tetap dia akan terus berjalan, Pak. Saya aktif di Muhammadiyah karena Allah. Ya. Orang golek liyan loh, ini karena Allah. Kok kenapa? Untuk menuju gerbang Jannatun Naim. Wah, itu nikmat sekali, Pak. Nikmat tuh. Nek mboten ngoten lara, Pak. Nih kalau berapa banyak yang eksodus karena merasa dikecewakan karena ora siap kalau wau. Maka itulah pentingnya ikhlas. Ngoten nggih. Pentingnya apa? Ikhlas. Apalagi kalau sudah mau berkecimpung ya, mungkin di pengurus ketakmiran, pengurus ranting, pengurus cabang atau pengurus yang lainnya ya. Tentunya butuh kekuatan dalam sisi keyakinan dan keikhlasan. Jamaah sekalian, itulah hukum yang pertama. Ternyata mau nisak niki. Berarti mau lambung niki, Pak. Sampun napa gitu. Adzan riyen nggih. Monggo ingkang ngersake adzan ingkang napa? Ya, tugas adzan monggo. Nanti kita lanjutkan pas ke adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan Bapak Ibu untuk sampai nanti kelar insyaallah. Yang kedua adalah hukum akhlak. Yang kedua hukum akhlak. Jadi akidah sudah kemudian akhlak. Ini bisa kita lihat di antaranya pada satu surat di juz 29, yakni surat Al-Qalam ayat 4 contoh Bapak Ibu. Ketika Allah memuji akhlak Kanjeng Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sedemikian agung. Ini contoh, Quran pun juga berbicara masalah akhlak. Nanti kelengkapan akhlak bisa jenengan nanti lihat pada buku yang ditulis oleh Prof. Yunar Ilyas, yakni kuliah akhlak, itu lengkap. Jadi dari mulai definisinya apa, ya ta'rif akhlak, kemudian pembagiannya, kemudian akhlak kepada Allah, pada Rasul, pada pribadi, pada keluarga, pada anak dan yang lain, ini disebutkan dengan lengkap sekali. Maka Islam memang selain menguatkan masalah keyakinan, kemudian tumbuh padanya adalah akhlak-akhlak yang mulia. Maka jangan sampai kalau menjenengan ketika di ranah kehidupan ini semakin kelihatan baik pada sisi amalia ibadah, namun kemudian akhlaknya kurang tertata. Bahkan para ulama kadang-kadang sering memberikan satu pangimut atau peringatan. Kita diingatkan, ini biasanya di pondok pesantren ada gium yang mengatakan al-adabu faqal ilmi. Ya, adab itu di atas ilmu. Ya, orang punya ilmu setinggi langit, neng kalau tidak punya akhlak akan hancur Pak ilmunya, itu akan apa? Tidak dianggap. Kenapa? Karena dia tidak punya akhlak, tidak punya etika, tidak punya sopan santun, ya tidak punya perbuatan yang bisa diandalkan untuk dipuji, kan begitu. Maka akhlak bagian yang terpenting dalam kita melaksanakan din ini ialah punya akhlak tadi itu. Walaupun sama-sama orang berilmu, Bapak Ibu, tetapi akhlak ini bisa berdampak lebih masif ketika ilmunya ilmu syar'i. Contoh, ada seorang guru, beliau guru bahkan pakar, Pak, pakar biologi misalkan. Dia guru biologi, misalkan loh Pak, ya gandeng seorang guru masih muda, dia belum menikah misalkan.
Ya, lalu ternyata dia konangan, seorang guru konangan berpacaran misalkan. Ya, pacaran, maaf ini. Konangan pacaran di semak-semak misalkan. Oh, kok guru biologi? Maka walaupun dia terimbas dengan muruahnya, tetapi ilmunya masih dipakai. Gimana Bu? Masih dia pakai. Seakan dampak antara akhlak dia dan ilmunya kurang signifikan. Kenapa? Karena ilmunya ilmu umum niku. Ning ada guru agama kok konangan misalkan. Ya, konangan nonton dangdutan bahkan di depan sendiri. Pripun, Pak? Lho kayak piye to kok ustaze yo ning ngarepan biduan pripun, Pak? Ya langsung ilmunya rontok toh Bu. Orang tidak lagi percaya. Wah ini nggak bisa diandalkan. Kenapa? Karena katanya guru ngaji, ustadz, kiai, tuan guru, ini kok malah konangan, ya konseri mboten. Inilah hebatnya agama di situ. Walaupun janjian Islam itu tidak memberikan tidak memberikan dikotomi, Pak. Ya semua ilmu itu tentunya ilmunya Allah. Nih Allah menjaga pada sisi-sisi ilmu syariat. Ya, kalau yakin jemaah sekalian, maafin naudzubillah kalau ada konangan, maaf ini guru ngaji kok konangan ngamar dengan istrinya orang lain. Pripun, Pak? Diundang oleh mboten pengajian nih. Kalau yakin mboten. Ya, sudah habis. Ya toh. Ini walaupun dia mungkin kiai terkenal, ulama yang dipandang alim dogdeng, ya kok konangan berbuat yang tidak bajik, tidak layak, ya sudah umat akan tidak percaya itu. Maka inilah pentingnya menata akhlak, terutama akhlak pribadi sebelum menata orang lain. Ya ini gampang dikandakkan, ning angel napa niku cacaane. Nek mengandalkan gampang nggih. Mudah diteorikan yang susah atau berat dalam sisi amaliyah dan praktekipun. Maka para ulama, para kiai, para asatid, para santri, para muta'alim nggih monggo do sama nata akhlak. Kenapa? Karena Quran pula mengatur babagan akhlak. Kemudian di surat Al-Isra 23 Bapak Ibu bahkan dikaitkan antara ketauhidan dengan akhlak, antara etikot yang kuat dengan akhlak. Apa itu? Quran mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu telah mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya semata. Mata ini tauhid. Ojo nganti ngepok kemusyrikan, lakoni kesyirikan. Ya, menduakan Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Berarti kan kompletnya itu hablum minallahnya terbangun dengan Allah, ya bertauhid. Kemudian hablum minanas menjalin hubungan baik pada orang tua. Maka kalau ada orang sebaik apapun Bapak Ibu ibadahnya ning nek karo wong tua kok isih orang regani, dia belum orang yang baik. Oh niko sae Pak, oh sae kok niko ibadahnya luar biasa, ngajine mempeng, ning ternyata karo wong tuane nyiak-nyiake, oh belum baik Pak itu. Ya, ada ndak Bu sing ngoten niku tipene? Ada Pak. Kalau yakin rata kok ngomong iki. Aduh biasa nih. Niki lho. Jadi kadang-kadang ada, ya ada memang ada kok Pak. Ya, dengan orang tua kurang begitu baik loh. Ya karena gagal paham, karena dia punya pandangan bahwa kenapa? Karena orang tua saya ngaji tidak bodoh dengan saya. Akhirnya dengan orang tuanya berani. Ada seorang yang pernah mengatakan dan bercerita, Pak, kalau gadah konco niku teng Semarang, teng Tembalang mriko. Mbuh lek ngaji nanti ra ngerti, ning dia mengatakan, "Pak, Bu, jenengan geti halal nggih kula." Pripun, Pak? Lek ngomong basa niku padahal, "Pak, Bu, jenengan geti halal kanggo aku." Pripun?
Sebab Bapak Ibu durung baiat kalih amir yen kula, pripun? Ini kan ya gimana ya? Iki sing salah apa meligi wonge apa guru ngajine ora ngerti Pak nggih. Ini kan tidak mungkin orang yang punya akidah yang benar kemudian sampai menghalalkan darah orang tua kandungnya sendiri. Ini kan luar biasa. Maka tentunya apa? Selain akidah yang kuat, maka Quran juga memberikan ahkam berkait dengan masalah al-akhlak. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang ketiga adalah hukum amali, hukum amal, Pak. Hukum aqdi, kemudian akhlaki dan amali. Hukum amali ini nanti terbagi dua. Satu adalah ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Quran mengatakan secara global, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Dzariyat ayat 56. Jadi kalau jenengan nika urip tujuane kanggo ibadah, termasuk mentauhidkan Allah nggih ibadah. Termasuk mengenal Allah nggih bagian ibadah. Maka kula jenengan didamel kangge ibadah pada Allah. Maka inilah hukum amali yang terbina jadi dua bagian. Satu adalah ibadah mahdhah. Ya, ibadah yang tata laksananya sudah terperinci secara rapi dan tidak ada hak untuk menambah dan mengurang-urangi. Itulah yang disebut ibadah mahdhah. Nanti bisa jenengan cek pada kitab Masail Khamsah, masalah 5 pada kitab Himpunan Tarjih itu ada. Yakni ta'rif ibadah. Yang mana ibadah ini adalah sesuatu perilaku, perbuatan, bentuknya ketaatan, takarub, di mana tata laksananya sudah tertata dengan nas-nas secara terperinci. Apa contohnya? Quran mengatakan contoh wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang mereka ruku. Contoh nggih, salat ibadah mahdhah, zakat nggih mahdhah, termasuk salat jamaah nggih nika mahdhah. Maka aturannya sudah terperinci. Ya tidak bisa kok kemudian diadakan dengan cara yang baru misalkan. Nah, karena ini mungkin zamannya tambah canggih, yuk kita jamaah online misalkan. Boleh, Pak? Nggih, jamaah online niku lho. Mangke Zoom ngoten niku. Imame ngamawi bisa ndak itulah ini? Ndak bisa. Ya, bahkan sempat ada ketika masa Covid kemarin ada satu ide dari anggota Tarjih PP Muhammadiyah itu punya ide yang rada nakal, Pak. Ning untuk orang-orang yang alim segera mengkat itu apa? Ide berkaitan dengan Jumatan online. Nah niku lho. Lah kan do ditutup masjid itu niku sebagian wis diadani Jumatan online. Itu sempat meresahkan. Nah, kemudian PP Tarjih mengadakan mudarosah, ya, mudarosah atau rapat untuk mencoba mengkaji, dan keputusannya jelas ini pikiran yang menyimpang. Ini mboten ditolak. Ora nono niku. Kok Jumatan apa? Online niku lho. Ini wilayahnya wilayah mahdhah, Bapak Ibu. Yang namanya salat, zakat, puasa, Ramadan termasuk haji niku nggih termasuk mahdhah. Ya, ibadahnya itu mahdhah, Pak. Nek sarana ibadahnya bisa berkembang itu bisa. Sarananya loh, nek dulu kan ya masjid tanpa ada geleran karpet nggih. Zaman Rasul kan masih tanah dan pasir, Pak, itu Nabawi itu. Sekarang jalan ke Nabawi ya begitu gilar-gilar nggih menika. Maka sarana ndak masalah. Dulu Arafah, padang Arafah kan pripun niku, Pak? Ya masih padang yang luas sekali tanpa pepohonan. Sekarang sudah ada pohon Soekarno, nggih mboten. Hasil Pak Karno memberikan hadiah ke Raja Saudi, pohon Soekarno. Bahkan sekarang sudah
sudah di napa nggih Bu? Pun di paving niku lho, pun pun ajib sakniki. Itu sarananya boleh, tapi ritual ibadah wukufnya tetap harus apa? Dilaksanakan secara ketentuan syariat. Mulai tergelincir sampai terbenam matahari. Ini nggak bisa diganti, Pak. Nah, menikah. Kemudian yang terakhir adalah muamalah. Ini masuk hukum amal, Pak. Ning jenisnya muamalah apa itu? Semua perbuatan berupa kebaikan-kebaikan yang mana sifatnya ialah tidak bersifat mahdhuh. Itu jenisnya muamalah. Contoh bermuamalah bakti ke orang tua, kan muamalah Pak itu. Ini juga ibadah, Pak. Bakti ke orang tua, golek pangupa jiwa kerja nganggo nyukupi anak bojone iki muamalah. Ya, termasuk hukum-hukum di Quran masalah utang piutang misalkan. Bahkan kalau kula jenengan menika methuki di Al-Qur'an, ternyata ayat yang terpanjang itu ayat masalah apa? Masalah hutang piutang. Bahkan di surat Al-Baqarah 282 pinten Ustaz Tamim 228 enek pinten niku nggih ya. Itu apa? Sampai satu muka Pak itu. Gitu. Satu muka itu bertutur masalah hutang piutang. Sak lembar dhewe lho niku. Nika. Sak lembar, Pak. Apa? Berarti pentingnya untuk kita perhatian dengan masalah hutang piutang. Ojo nganti gelem utang ning seneng ngemplang. Niku hati-hati. Quran mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamman faktubuhu. Sing diceluk wong iman, Bu. He wong sing iman, apabila kalian berhutang piutang sampai waktu yang tertentu, maka apa? Catatlah akan hutang itu. Sebab nek ora dicatet sok gampang anggone lali, mboten. Bahkan sing bebayani Nabi sampun ngemutke nafsul mukmini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdu alaihi hatta yuqdu anhu. Ini ten Jami' Tirmidzi itu. Jiwanya orang mukmin maka dia terikat dengan hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi. Ya, maka nek mau utang ya kudu ngukur iki, kira-kira mampu bayar apa ora. Ya menika repot nek ora iso bayar, maka jangan sampai kita terkena nasib kaya niku lho Pak sing viral ten medsos ki. Seorang ibu di Nganjuk itu sampai dia ketipu karena anaknya ditawari jadi ASN PNS. Berapa? Ketipu 1,3 miliar. Pripun? Ditunggu-tunggu ora diangkat. Tibake pancen niku bodong nggih mboten. Bodong Pak niku. Padahal ibu kala wau duwite oleh utang saka bank, bayangkan. Jadi utang nganti 1,3 M, Bu. Walaupun le ngekeki ya bertahap toh, kadang njaluk 20 yuta. Ya, 15, kadang 40 sampai gunggung totale 1,3 miliar. Bon damel bodon mawon nggih, nek umpama gajine 5 yuta resik, Pak. Gaji nganggur lho niku. Ya, misalkan per bulan gak ada duit stok 5 yuta. Niku nek kanggo bayar 1,3 M pirang tahun niku. Wah rekoso niku, wong rekoso niku Pak, kejeglong tenan niku. Ya, maka hati-hati dalam kita bermuamalah, terutama babagan utang piutang. Harus ngukur kita punya kemampuan ataukah tidak. Ojo wani-wani utang nek ora iso nyaur, sebab nek mati bakal kujur iki mboten. Sebab jiwa setiap ya orang itu terikat dengan hutangnya sampai dia bisa melunasinya. Nek pancen iso nglunasi ya sowan nyuwun keikhlasane, Pak. Kula nyuwun disahke utang kula. Ora apa-apa, Pak. Nggih, nek kepeksa ora iso ya mara karo kanca-kanca lah nyuwun bantuane napa pripun. Nek jaman riyin bisa datang ke Baitul Mal,
zaman Sayyidina Umar, Pak. Ning sakniki datang kemana nggih? Lazismu napa? Kersa napa nglunasi? Mboten nggih, ini zakat ya. Maka mari kita harus berhati-hati. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu, magepokan kali hukum-hukum yang tertera pada Al-Qur'an. Ada 3 hukum, hukum akidah, hukum akhlak, hukum amal, yang terpecah 2, amal ibadah dan amal muamalah. Makaten semanten ada yang sekira kurang berkenan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mari kita pungkasi dengan doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.